Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan latihan soal untuk P3K kompetensi teknis. Jabatannya adalah penata layanan operasional bagian ke-26. Akan ada sebanyak 60 soal ya teman-teman di bagian ke-26 ini. Dan semua soal yang disusun, yang kita latihan nanti itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB ya, atau materi pokok resmi dari Menpan RB. Kemudian soal-soal ini juga diambil dari field record ya, atau FR, atau soal yang keluar di tahap 1 dan tahap 2 yang sudah ujian kemarin ya. Kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, kemampuan teknis, jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ini 5 materi pokok resmi teman-teman yang ditetapkan oleh Menpan RB, sehingganya semua soal yang diujikan nanti itu sesuai dengan 5 materi pokok ini ya. Nah, jadi semua soal-soal itu asalnya atau dasarnya adalah materi pokok ini. Kemudian ada materi tambahan teman-teman yang perlu dipelajari di luar materi pokok, yaitu materi atau soal-soal TIU ya. Tes intelijensia umum ya, ada hitungan matematika sederhana, ada sinonim, ada antonim ya, persamaan kata, lawan kata, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung volume dan ruang, dan lain sebagainya. Pada intinya soal-soal TIU nanti akan diujikan juga ya, sekitar 20 soal teman-teman. Soal TIU-nya, sekitar 20 soal yang diujikan nanti. Oke lah teman-teman, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Dalam tahap kajian awal terhadap permasalahan layanan, penata layanan operasional melakukan identifikasi akar penyebab dari penurunan kepuasan pelanggan. Dari langkah-langkah berikut, mana yang paling mencerminkan pendekatan sistematis berbasis data yang harusnya dilakukan penata layanan operasional? A. Meninjau laporan keluhan pelanggan secara acak dan melakukan diskusi terbuka dengan staf layanan. B. Menggunakan metode brainstorming untuk mengumpulkan kemungkinan penyebab dan memilih yang paling masuk akal. C. Menerapkan teknik root cause analysis menggunakan data historis layanan, wawancara terstruktur, dan pengelompokan keluhan berdasarkan kategori tematik. D. Menyusun survei baru untuk pelanggan tanpa melihat data sebelumnya agar mendapatkan perspektif yang segar. E. Meminta rekomendasi langsung dari manajemen senior mengenai kemungkinan permasalahan utama layanan. Jawaban yang benar adalah yang sudah ketemu jawabannya ya. Kalau sudah, kita jawab bareng-bareng. Jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasan. Pendekatan yang sistematis dalam kajian awal harus berbasis data dan analisis menyeluruh. Jawaban C menunjukkan penggunaan teknik root cause analysis yang menggabungkan data historis dan pendekatan terstruktur seperti wawancara dan pengelompokan isu. Ini merupakan praktik terbaik dalam manajemen operasional layanan. Sehingga jawabannya adalah yang C ya. Menerapkan teknik root cause analysis menggunakan data historis layanan, wawancara struktur, dan pengelompokan keluhan berdasarkan kategori tematik. Oke, selanjutnya. Dalam mengkaji keluhan layanan di area tertentu, penata layanan operasional menemukan bahwa data laporan bersifat tidak konsisten dan sulit ditelusuri. Apa tindakan awal yang paling tepat agar kajian awal bisa dilakukan secara valid dan dapat ditindaklanjuti? A. Mengabaikan data yang tidak dapat diverifikasi dan melanjutkan dengan data yang ada. Kemudian B. Menggunakan data tidak lengkap namun memperbanyak jumlah responden untuk kompensasi. C. Mengandalkan wawancara karyawan sebagai sumber data alternatif utama. D. Memulai proses standarisasi pelaporan sebelum kajian dilanjutkan. Atau E.
menunda kajian sampai pihak IT memperbaiki sistem pelaporan? Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang D. Kita lihat pembahasan. Data yang tidak konsisten atau tidak dapat diverifikasi merupakan hambatan utama dalam kajian operasional. Standarisasi pelaporan adalah langkah awal yang strategis untuk memastikan validitas kajian yang akan dilakukan ya. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya. Memenuhi proses standarisasi pelaporan sebelum kajian dilanjutkan. Selanjutnya, penata layanan operasional diminta mengevaluasi keluhan pelanggan terkait keterlambatan respon tim dukungan. Berdasarkan prinsip operasional, langkah pertama dalam proses kajian awal yang ideal adalah A. Mengidentifikasi perubahan sistem layanan dalam 6 bulan terakhir. B. Menganalisis distribusi waktu respon berdasarkan data log sistem. C. Mengkaji ulang SOP layanan yang berlaku. D. Mengumpulkan testimoni dari pelanggan dan membandingkan persepsi mereka. Atau E. Melakukan audit terhadap beban kerja staf dukungan layanan. Jawabannya adalah kalau sudah kita jawab bersama-sama. Jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan kajian awal sebaiknya dimulai dari data objektif yang tersedia. Dalam hal ini, log sistem layanan adalah sumber utama untuk memahami distribusi waktu respons. Langkah ini memungkinkan analisis kuantitatif yang akurat ya. Jadi jawabannya B. Menganalisis distribusi waktu respon berdasarkan data log sistem. Selanjutnya, dalam tahap awal kajian terhadap layanan purna jual, penata layanan operasional menemukan bahwa pelanggan sering mengeluhkan pengalaman berbeda meski mengikuti prosedur yang sama. Apa hipotesis awal yang paling tepat berdasarkan prinsip variabilitas dalam layanan? A. Prosedur layanan sebelum disosialisasikan dengan baik kepada pelanggan. B. Personel layanan memberikan interpretasi berbeda terhadap SOP. C. Sistem informasi tidak mengarsipkan riwayat layanan dengan akurat. D. Kepuasan pelanggan tergantung pada kecepatan layanan, bukan prosedurnya. Atau E. Keluhan dipengaruhi oleh ekspektasi pelanggan yang terlalu tinggi. Jawabannya adalah kita jawab bersama-sama. Jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan variabilitas dalam hasil layanan meskipun prosedur sama biasanya disebabkan oleh perbedaan dalam pelaksanaan oleh manusia. Interpretasi berbeda terhadap SOP, jawaban B ya, itu mencerminkan masalah standar operasional yang tidak dipraktikkan secara konsisten. Ya, jadi jawabannya B ya. Personel layanan memberikan interpretasi berbeda terhadap SOP. Selanjutnya, dalam proses kajian awal, penata layanan operasional mendapat bahwa volume komplain meningkat secara signifikan setelah perubahan sistem penjadwalan layanan pelanggan. Untuk menguji validitas hubungan antara perubahan tersebut dan kenaikan komplain, pendekatan analitis terbaik yang dapat digunakan adalah A. Melakukan analisis time series terhadap data komplain sebelum dan sesudah perubahan sistem. B. Mengadakan diskusi kelompok terfokus dengan pelanggan dan membandingkan hasilnya. C. Menyusun laporan kualitatif berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. D. Menghitung nilai NPS (Net Promoter Score) ya setelah perubahan sistem diberlakukan. Atau E. Mengandalkan benchmarking terhadap standar industri terkait waktu layanan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan untuk menguji hubungan antara dua peristiwa ya, perubahan sistem dan peningkatan komplain, analisis time series sangat efektif. Ini memungkinkan penata layanan operasional mengidentifikasi pola temporal dan kemungkinan korelasi kausal. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi melakukan analisis time series terhadap data komplain sebelum dan sesudah perubahan sistem. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional ditugaskan menyusun rencana layanan untuk produk digital yang baru diluncurkan. Apa langkah awal yang paling tepat dalam menyusun rencana layanan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pengguna? A. Menyusun standar layanan berdasarkan SLA produk sejenis yang telah sukses di pasar. B. Melakukan analisis kebutuhan pelanggan berbasis data pengguna awal dan wawancara mendalam. C. Membentuk tim kerja untuk langsung membuat prosedur layanan dan protokol eskalasi. D. Menetapkan target waktu tanggap layanan berdasarkan asumsi beban kerja awal. E. Menyalin sistem layanan dari unit produk lain yang memiliki proses layanan serupa. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan langkah awal dalam menyusun rencana layanan harus berorientasi pada pemahaman kebutuhan pelanggan aktual, bukan asumsi. Melakukan analisis berbasis data pengguna awal dan wawancara mendalam membantu memastikan bahwa layanan benar-benar relevan dan responsif. Jadi jawabannya B, melakukan analisis kebutuhan pelanggan berbasis data pengguna awal dan wawancara mendalam. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional tahunan, penata layanan operasional harus memperkirakan permintaan layanan. Pendekatan mana yang paling tepat untuk menghasilkan proyeksi yang realistis dan responsif? A. Menggunakan tren tahun sebelumnya dan menambahkan margin pertumbuhan konservatif. B. Menerapkan model regresi linier sederhana berbasis data volume layanan bulanan. C. Menggabungkan time series forecasting dengan asumsi strategis dari rencana bisnis perusahaan. D. Mengandalkan intuisi manajerial dari tim senior yang telah lama berkecimpung di operasional. E. Melakukan survei harapan pelanggan terhadap frekuensi penggunaan layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Proyeksi permintaan layanan yang akurat memerlukan pendekatan kuantitatif ya, seperti tim series. Dikombinasikan dengan informasi strategis, misalnya target ekspansi, kemudian rencana marketing, perubahan produk. Jawaban C itu mencerminkan pendekatan gabungan kuantitatif kualitatif yang terbaik. Jadi jawabannya C ya, menggabungkan tim series forecasting dengan asumsi strategis dari rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional yang efisien, penata layanan operasional perlu menetapkan standar kapasitas layanan. Faktor mana yang paling kritis untuk dipertimbangkan agar kapasitas layanan tetap optimal? A. Tingkat rata-rata kepuasan pelanggan tahun sebelumnya. B. Jumlah maksimum komplain dalam periode puncak. C. Pola distribusi permintaan harian dan variabilitas beban kerja. D. Biaya operasional rata-rata per unit layanan. Atau E. Tingkat retensi staf layanan dalam 6 bulan terakhir. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan
Dalam perencanaan kapasitas layanan, pola permintaan, dan variabilitas beban kerja adalah elemen utama agar tidak terjadi kekurangan atau pemborosan sumber daya. Opsi lain bersifat penting namun tidak secara langsung menentukan standar kapasitas. Ya, jadi jawabannya yang C yang paling tepat, yaitu pola distribusi permintaan harian dan variabilitas beban kerja. Selanjutnya, penata layanan operasional merancang model eskalasi layanan untuk layanan multi lapisan. Prinsip desain manakah yang paling penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses eskalasi? A. Eskalasi harus selalu terjadi setelah waktu tunggu tertentu tanpa pengecualian. B. Eskalasi harus berbasis hierarki jabatan agar alur komunikasi lebih cepat. C. Prosedur eskalasi harus fleksibel agar staf bebas menentukan kapan harus menaikkan isu. D. Eskalasi harus berbasis parameter objektif seperti SLA dan tingkat kompleksitas masalah. E. Semua isu harus ditangani oleh level tertinggi agar kualitas layanan lebih terjaga. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan model eskalasi layanan yang baik harus berbasis parameter objektif seperti SLA, waktu penanganan, dan tingkat kompleksitas. Ini mencegah overload di level atas dan memastikan efisiensi. Ya, jadi jawabannya D ya. Eskalasi harus berbasis parameter objektif seperti SLA dan tingkat kompleksitas masalah. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan, penata layanan operasional mempertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen insiden berbasis teknologi otomatis. Resiko utama dari pendekatan ini yang harus diantisipasi adalah A. Karyawan layanan tidak akan lagi memahami proses manual yang diperlukan saat sistem gagal. B. Investasi awal terlalu mahal dibandingkan manfaat jangka pendeknya. C. Pelanggan tidak terbiasa dengan interaksi berbasis sistem otomatis. D. Sistem terlalu kaku dan tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan layanan mendadak. E. Sistem akan menggantikan peran manajerial dan menyebabkan disorganisasi internal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan automasi layanan memang meningkatkan efisien, tetapi fleksibilitas terhadap kondisi layanan mendadak sering menjadi tantangan besar. Sistem otomatis yang kaku bisa gagal merespon situasi tak terduga. Ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan sistem terlalu kaku dan tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan layanan yang sifatnya dia tiba-tiba atau mendadak. Sehingga jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, penata layanan operasional bertugas menyiapkan peralatan layanan teknis yang digunakan secara bergantian oleh beberapa tim. Tantangan terbesar dalam manajemen peralatan jenis ini adalah A. Memastikan semua peralatan memiliki garansi pabrik yang aktif. B. Mendistribusikan peralatan sesuai keahlian individu teknisi. C. Menyusun jadwal pemeliharaan berkala tanpa mengganggu ketersediaan layanan. D. Meningkatkan anggaran pembelian alat baru setiap kuartal. E. Menyimpan peralatan di lokasi pusat agar lebih mudah dikendalikan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan dalam pengelolaan peralatan layanan yang digunakan bergiliran, pemeliharaan terjadwal tanpa mengganggu operasional adalah aspek krusial. Tanpa terjadwal yang baik, peralatan bisa rusak atau tidak tersedia saat dibutuhkan. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Menyusun jadwal pemeliharaan berkala tanpa mengganggu ketersediaan daripada layanan. Selanjutnya,
Saat menyusun daftar bahan operasional, penata layanan operasional perlu memastikan kualitas bahan memenuhi standar layanan. Langkah mana yang paling tepat untuk menjamin konsistensi kualitas bahan dari vendor? A. Meminta vendor menunjukkan sertifikat ISO dan audit terakhir. B. Menetapkan parameter mutu dan melakukan pengujian penerimaan bahan secara rutin. C. Mengunjungi lokasi vendor dan membandingkan proses produksi mereka. D. Mengandalkan reputasi vendor berdasarkan rekomendasi dari tim pengadaan. Atau E. Membuat kontrak jangka panjang dengan vendor terkemuka untuk stabilitas pasokan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan parameter mutu yang terdefinisi dan pengujian penerimaan adalah kontrol internal paling efektif untuk menjaga konsistensi kualitas bahan. Jadi jawabannya B ya. Menetapkan parameter mutu dan melakukan pengujian penerimaan bahan secara rutin. Selanjutnya, dalam pengadaan bahan operasional untuk layanan lintas lokasi, penata layanan operasional perlu mengatur logistik distribusi yang efisien. Strategi mana yang paling efektif untuk mengurangi biaya transportasi tanpa mengorbankan waktu layanan? A. Mengirim semua bahan dari gudang pusat agar kontrol kualitas lebih mudah. B. Menggunakan vendor lokal di setiap lokasi meskipun harga satuan lebih tinggi. C. Menetapkan titik distribusi regional berdasarkan peta permintaan layanan. D. Menjadwalkan pengiriman bulanan tetap ke semua lokasi tanpa melihat kebutuhan. Atau E. Menggabungkan pengiriman bahan dengan distribusi alat berat secara terpusat. Jawabannya adalah sudah ya. Kalau sudah, kita jawab bersama-sama. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan titik distribusi regional memungkinkan keseimbangan antara efisiensi logistik dan kecepatan layanan. Ini mengurangi biaya transportasi dan lead time. Jadi jawabannya C. Menetapkan titik distribusi regional berdasarkan peta permintaan layanan. Selanjutnya, penata layanan operasional sedang menyusun rencana persediaan bahan kritis untuk layanan darurat. Apa pendekatan terbaik agar bahan tersebut selalu tersedia tanpa membebani anggaran terlalu besar? A. Menyediakan bahan dalam jumlah besar dan menyimpannya di pusat distribusi utama. B. Mengembangkan sistem dual inventory dengan cadangan di lokasi berbeda. C. Mengandalkan pengiriman ekspres jika terjadi kondisi darurat. D. Menyewa vendor pihak ketiga untuk menyimpan bahan dan membayar hanya saat digunakan. Atau E. Melatih staf untuk mengurangi ketergantungan pada bahan tersebut dalam kondisi darurat. Jawabannya adalah Oke. Sudah ketemu jawabannya? Kita jawab bersama-sama. Jawabannya adalah yang B. Pembahasan dual inventory system menyimpan sebagian bahan di lokasi pusat dan sebagian di titik kritis itu memberikan ketahanan terhadap fluktuasi kebutuhan darurat ya. Jadi jawabannya adalah B. Mengembangkan sistem dual inventory dengan cadangan di lokasi berbeda. Selanjutnya, penata layanan operasional diminta menyusun sistem manajemen bahan habis pakai di unit layanan. Tujuan utama dari sistem ini adalah A. Memastikan seluruh bahan habis pakai diganti setiap minggu secara rutin. B. Mengurangi konsumsi bahan dengan cara membatasi akses staf terhadap gudang. C. Memonitor penggunaan bahan dan mencegah kekurangan yang dapat menghambat layanan. D. Menyusun daftar bahan habis pakai yang diizinkan dalam setiap shift kerja. Atau E. Menstandarisasi penggunaan bahan untuk seluruh cabang layanan secara seragam. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan sistem manajemen bahan habis pakai bertujuan menjamin ketersediaan dan efisiensi, bukan hanya penggantian rutin atau pembatasan. Jawaban C mencerminkan peran sistem sebagai alat monitoring dan kontrol. Ya, jadi jawabannya C. Memonitor penggunaan bahan dan mencegah kekurangan yang dapat menghambat layanan. Selanjutnya, setelah melakukan kajian awal terhadap menurunnya efektivitas layanan teknis, seorang penata layanan operasional menyusun rencana perbaikan yang kini siap dieksekusi. Apa tindakan pertama yang paling tepat saat memulai pelaksanaan layanan berdasarkan hasil kajian? A. Menginformasikan seluruh pihak bahwa layanan akan berjalan sesuai rekomendasi. B. Melakukan sosialisasi internal dan simulasi proses layanan baru kepada tim operasional. C. Langsung menerapkan SOP baru untuk melihat efektivitasnya di lapangan. D. Menyesuaikan indikator kinerja tanpa perlu perubahan proses operasional. Atau E. Mengamankan dukungan manajemen puncak untuk menghindari penolakan perubahan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan langkah paling tepat adalah menyiapkan tim secara operasional, yaitu melalui sosialisasi dan simulasi. Hal ini membantu memastikan pemahaman bersama dan kesiapan pelaksanaan. Ya, jadi jawabannya yang B. Melakukan sosialisasi internal dan simulasi proses layanan baru kepada tim operasional. Selanjutnya, dalam pelaksanaan hasil kajian, penata layanan operasional menemukan bahwa sebagian staf menolak prosedur baru karena menganggapnya lebih kompleks. Apa pendekatan manajerial paling tepat untuk mengatasi hambatan ini? A. Memberikan sanksi terhadap staf yang tidak mengikuti prosedur baru. B. Mengubah prosedur baru agar lebih mirip dengan yang lama demi kenyamanan staf. C. Menjelaskan urgensi dan manfaat prosedur baru melalui pendekatan komunikasi dua arah. D. Meminta supervisor langsung memastikan kepatuhan staf secara ketat. Atau E. Menunda pelaksanaan prosedur baru sampai semua staf merasa siap. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan komunikasi dua arah memungkinkan penata layanan operasional memahami keberatan staf sekaligus menjelaskan urgensi perubahan. Ini menciptakan keterlibatan dan komitmen. Jadi jawabannya adalah yang C. Menjelaskan urgensi dan manfaat prosedur baru melalui pendekatan komunikasi dua arah. Selanjutnya, setelah implementasi layanan berbasis hasil kajian, penata layanan operasional mencatat penurunan waktu penyelesaian kasus, tetapi kenaikan keluhan pelanggan terhadap pendekatan baru. Apa langkah yang paling tepat untuk menangani situasi ini? A. Mengembalikan proses layanan ke bentuk sebelumnya. B. Menyesuaikan ekspektasi pelanggan melalui kampanye edukatif. C. Mengganti seluruh tim layanan dengan yang lebih berpengalaman. D. Melakukan evaluasi dampak dari perubahan dan meninjau elemen layanan yang bersifat pelanggan facing. Atau E. Menurunkan target layanan agar lebih mudah dicapai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang D. Pembahasan evaluasi menyeluruh terhadap dampak implementasi diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pengalaman pelanggan. D. Mencerminkan prinsip evaluasi pasca pelaksanaan. Jadi jawabannya D ya. Melakukan evaluasi dampak dari perubahan dan meninjau elemen layanan yang bersifat pelanggan facing. Selanjutnya,
Penata layanan operasional diminta memastikan bahwa pelaksanaan layanan yang baru sesuai hasil kajian dapat direplikasi di cabang lain. Apa yang harus menjadi fokus utama dalam proses replikasi ini? A. Memastikan seluruh cabang menggunakan peralatan dan teknologi yang sama. B. Melatih semua staf secara seragam tanpa memperhatikan konteks lokal. C. Menyesuaikan pendekatan pelaksanaan dengan kondisi lokal tanpa mengubah prinsip dasar layanan. D. Memberikan wewenang penuh pada setiap cabang untuk merancang ulang prosedur. E. Mengalihkan kontrol layanan langsung ke kantor pusat untuk menjaga konsistensi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan replikasi layanan yang efektif menuntut adaptasi kontekstual tanpa melanggar prinsip dasar layanan. C. Memungkinkan fleksibilitas dengan tetap menjaga esensi dari hasil kajian. Jadi jawabannya C ya. Menyesuaikan pendekatan pelaksanaan dengan kondisi lokal tanpa mengubah prinsip dasar layanan. Selanjutnya, dalam minggu pertama pelaksanaan layanan operasional sesuai hasil kajian, penata layanan operasional menghadapi ketidaksesuaian antara output yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Apa pendekatan terbaik yang mencerminkan prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan? A. Menghentikan pelaksanaan dan melakukan kajian ulang penuh. B. Menyusun laporan insiden dan menyampaikannya ke manajemen puncak. C. Mengumpulkan data realisasi di lapangan dan melakukan penyesuaian bertahap. D. Membuat laporan resmi bahwa target awal tidak realistis. Atau E. Menambah tenaga kerja agar output sesuai ekspektasi awal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan perbaikan berkelanjutan ya atau continuous improvement menuntut respons berbasis data dan penyesuaian bertahap. C, jawaban C ya, menunjukkan siklus plan do check atau PDCA yang diterapkan secara operasional. Jadi jawabannya C, teman-teman. Mengumpulkan data realisasi di lapangan dan melakukan penyesuaian bertahap. Selanjutnya, setelah pelaksanaan berjalan 3 bulan, penata layanan operasional ingin mengevaluasi keberhasilan layanan berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Indikator kinerja apa yang paling relevan dalam konteks ini? A. Peningkatan jumlah staf layanan dibanding bulan lalu. B. Penurunan biaya operasional per unit layanan. C. Jumlah SOP yang diperbarui selama periode pelaksanaan. D. Kenaikan volume permintaan layanan. E. Kesesuaian output layanan terhadap target kajian awal. Kualitas, waktu, dan kepuasan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan keberhasilan pelaksanaan harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana layanan mencerminkan hasil kajian awal yang meliputi dimensi kualitas, waktu, dan kepuasan pelanggan. Ya, jadi jawabannya E, teman-teman. Kesesuaian output layanan terhadap target kajian awal ya, kualitas, waktu, dan kepuasan. Selanjutnya, penata layanan operasional menemukan bahwa meskipun pelaksanaan layanan sesuai hasil kajian berjalan sesuai rencana, beberapa unit layanan tidak mengalami peningkatan kinerja signifikan. Apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengabaikan unit tersebut karena pelaksanaan secara umum sudah sukses. B. Memfokuskan pelatihan ulang hanya pada unit-unit tersebut dan mengevaluasi konteks lokalnya. C. Menyusun ulang kajian awal untuk seluruh unit layanan. D. Menambah insentif kinerja untuk seluruh unit agar semangat meningkat.
Atau E. Menghentikan implementasi di unit yang tidak menunjukkan hasil. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, jika hasil implementasi bervariasi, perlu dilakukan analisis kontekstual dan pelatihan ulang agar hasil kajian dapat diinternalisasi lebih baik. Jawaban B adalah pendekatan diferensial berbasis evidence. Jadi jawabannya adalah B ya. Memfokuskan pelatihan ulang hanya pada unit-unit tersebut dan mengevaluasi konteks lokalnya. Selanjutnya, setelah 3 bulan implementasi layanan baru, seorang penata layar operasional ditugaskan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaannya. Langkah pertama yang paling tepat dalam proses evaluasi ini adalah A. Mengadakan forum evaluasi bersama pelanggan, B. Membandingkan performa dengan layanan kompetitor, C. Mengukur indikator kinerja utama yang telah ditentukan sejak awal, D. Mengumpulkan opini dari staf operasional melalui kuesioner, atau E. Menyusun laporan naratif tentang tantangan pelaksanaan layanan. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan, evaluasi dimulai dari KPI yang telah dirancang pada tahap perencanaan. Karena KPI mencerminkan target objektif yang disepakati. Jadi jawabannya C ya. Mengukur indikator kinerja utama atau KPI yang telah ditentukan sejak awal. Selanjutnya, dalam proses evaluasi, penata layanan operasional menemukan bahwa waktu penyelesaian layanan sesuai target. Tetapi kepuasan pelanggan menurun. Apa interpretasi terbaik dari temuan ini? A. Prosedur layanan terlalu cepat sehingga mengabaikan personalisasi. B. Pelanggan belum memahami sistem layanan baru. C. Efisiensi layanan lebih penting daripada kepuasan pelanggan. D. Tim layanan bekerja terlalu kaku terhadap SOP. Atau E. Indikator kepuasan pelanggan seharusnya tidak digunakan untuk evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan, penurunan kepuasan meskipun efisien sering menunjukkan masalah pada kualitas interaksi. Misalnya, kurangnya personalisasi atau empati. Sehingga jawaban A menangkap dinamika ini. Jadi A ya teman-teman jawabannya. Prosedur layanan terlalu cepat sehingga mengabaikan personalisasi. Selanjutnya, penata layanan operasional ingin memastikan evaluasi layanan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Teknik apa yang paling tepat untuk melengkapi data kuantitatif dari sistem layanan? A. Survei karyawan secara anonim. B. Benchmarking eksternal terhadap standar industri. C. Audit keuangan atas penggunaan sumber daya. D. Diskusi panel dengan manajemen senior. Atau E. Observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan, observasi langsung memberikan gambaran kontekstual dan nyata yang sering tidak tertangkap dalam data angka. Ini penting dalam triangulasi data untuk validitas evaluasi. Jadi jawabannya E ya teman-teman, observasi langsung terhadap pelaksanaan layanan. Selanjutnya, penata layanan operasional mendapati bahwa salah satu unit layanan tidak mencapai target kepuasan pelanggan, meskipun indikator operasional lainnya tercapai. Apa langkah evaluasi yang paling tepat? A. Menurunkan target kepuasan pelanggan agar lebih realistis. B. Melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas interaksi layanan di unit tersebut. C. Menganggap pencapaian lainnya sebagai bukti bahwa masalah kepuasan tidak signifikan.
D. Memberikan pelatihan tambahan hanya untuk supervisor unit tersebut. E. Menonaktifkan sementara layanan di unit tersebut untuk investigasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan evaluasi mendalam terhadap interaksi layanan penting karena kepuasan pelanggan mencerminkan persepsi dan pengalaman, bukan hanya proses. Jadi B ya teman-teman, melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas interaksi layanan di unit tersebut. Selanjutnya, evaluasi menunjukkan bahwa biaya layanan meningkat meskipun output layanan tetap sama. Apa indikator paling tepat yang digunakan untuk mengevaluasi hal ini? A. Tingkat utilisasi sumber daya manusia. B. Biaya per unit layanan. C. Rasio keluhan terhadap jumlah layanan. D. Indeks loyalitas pelanggan. Atau E. Jumlah pelatihan staf per tahun. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan biaya per unit layanan ya atau unit cost adalah metrik utama untuk mengukur efisiensi biaya. Jadi jawabannya adalah B ya, biaya per unit layanan. Selanjutnya, dalam laporan evaluasi triwulanan, penata layanan operasional ingin menyampaikan hasil tanpa menimbulkan resistensi di kalangan staf layanan. Pendekatan komunikasi yang paling efektif adalah A. Menekankan kesalahan staf agar mereka termotivasi untuk berubah. B. Fokus pada keberhasilan dan menghindari menyebutkan kekurangan. C. Menyampaikan data secara objektif disertai rekomendasi perbaikan berbasis kolaborasi. D. Mengundang pimpinan puncak agar evaluasi terlihat serius. E. Membandingkan antar unit dan memberi peringkat performa. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan komunikasi berbasis data dan kolaboratif mengurangi resistensi dan membuka ruang perbaikan bersama. Jadi jawabannya C ya. Menyampaikan data secara objektif disertai rekomendasi perbaikan berbasis kolaborasi. Selanjutnya, penata layanan operasional ingin memastikan bahwa evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan, tapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Apa langkah lanjutan paling strategis setelah evaluasi? A. Menyimpan laporan evaluasi untuk referensi di masa mendatang. B. Mengarsipkan hasil evaluasi dalam sistem manajemen mutu. C. Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyesuaian rencana operasional berikutnya. D. Mengirimkan hasil evaluasi ke seluruh staf sebagai bentuk transparansi. E. Mencetak ringkasan evaluasi dan menempatkan di ruang kerja. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Pembahasan evaluasi harus berdampak pada siklus perencanaan berikutnya. Feedback loop ya. Jawaban C mencerminkan prinsip ini. Jadi yang C. Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyesuaian rencana operasional berikutnya. Selanjutnya, dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan, penata layanan operasional menggunakan KPI yang tidak lagi mencerminkan realitas proses yang kini lebih digital. Apa tindakan terbaik? A. Menghapus KPI yang maksudnya menghapus KPI tersebut dan menggantinya dengan target baru tanpa kajian. B. Melanjutkan penggunaan KPI lama untuk menjaga tren historis. C. Menyesuaikan KPI berdasarkan karakteristik proses digital yang baru. D. Menunda evaluasi hingga KPI baru disetujui manajemen. E. Menggunakan indikator dari divisi lain yang mirip prosesnya. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan penyesuaian KPI harus dilakukan agar indikator tetap relevan dengan kondisi nyata. C. Mencerminkan prinsip evaluasi dinamis. Jadi jawabannya C ya. Menyesuaikan KPI berdasarkan karakteristik proses digital yang baru. Selanjutnya, evaluasi menunjukkan adanya variasi hasil antar lokasi layanan yang menggunakan SOP dan pelatihan yang sama. Apa hipotesis evaluasi yang paling masuk akal? A. SOP yang ada tidak efektif di seluruh lokasi. B. Implementasi SOP berbeda karena faktor budaya organisasi lokal. C. Lokasi tertentu memiliki pelanggan yang lebih kritis. D. Peralatan di beberapa lokasi mungkin sudah usang. Atau E. Manajemen pusat tidak mengawasi pelaksanaan secara merata. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan faktor budaya organisasi lokal sering mempengaruhi bagaimana SOP diterjemahkan ke dalam praktik meskipun pelatihan seragam. Jawaban B menunjukkan pemahaman atas variabel kontekstual. Jadi jawabannya B ya. Implementasi SOP berbeda karena faktor budaya organisasi lokal. Selanjutnya, setelah evaluasi penata layanan operasional, diminta mempresentasikan temuan ke level manajemen strategis. Struktur presentasi paling tepat untuk mendukung pengambilan keputusan adalah A. Memulai dengan daftar kendala teknis dan solusi detail. B. Menyajikan data operasional mentah agar manajemen bisa menginterpretasi sendiri. C. Menyampaikan ringkasan temuan utama, dampak terhadap kinerja, dan rekomendasi tindakan. D. Menyusun laporan kronologis pelaksanaan layanan dari awal. Atau E. Fokus pada pencapaian tanpa menyebutkan masalah agar presentasi lebih positif. Kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan manajemen strategis membutuhkan sintesis, dampak, dan opsi solusi, bukan hanya data mentah atau kronologis. Jawaban C adalah format presentasi evaluatif yang paling sesuai untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi C ya. Menyampaikan ringkasan temuan utama, kemudian dampaknya terhadap kinerja, serta rekomendasi tindakan selanjutnya, ya, merupakan solusi. Selanjutnya, dalam pengaturan arsip dinamis pada organisasi layanan publik, terdapat kebutuhan untuk menyimpan dokumen yang sering diakses dan berubah. Prinsip penyimpanan mana yang paling sesuai untuk jenis arsip ini? A. Penyimpanan berdasarkan tingkat kerahasiaan dokumen. B. Penyimpanan terdesentralisasi di tiap unit kerja. C. Penyimpanan terpusat dengan sistem peminjaman yang ketat. D. Penyimpanan dengan sistem rotasi berkala berdasarkan usia arsip. Atau E. Penyimpanan digital otomatis yang merekam seluruh revisi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan akses cepat dan fleksibilitas perubahan menuntut sistem terdesentralisasi, di mana setiap unit menyimpan dokumen yang masih aktif digunakan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Penyimpanan terdesentralisasi di tiap unit kerja. Selanjutnya, dalam sistem penyimpanan arsip digital, petugas arsip ingin memastikan integritas dan keamanan dokumen sensitif. Manakah kombinasi metode berikut yang paling efektif? A. Penggunaan kata sandi dan backup fisik harian. B. Penamaan file terenkripsi dan penggunaan metadata. C. Akses berbasis level otorisasi dan pencatatan log aktivitas pengguna.
D. Penyimpanan di server lokal dengan pemindaian virus rutin. Atau E. Replikasi data di berbagai folder jaringan internal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan keamanan dan integritas paling terjamin dengan akses berbasis otorisasi serta audit log yang memungkinkan kontrol sekaligus pelacakan aktivitas. Jadi jawabannya C ya. Akses berbasis level otorisasi dan pencatatan log aktivitas pengguna. Selanjutnya, dalam evaluasi pengelolaan arsip, ditemukan bahwa waktu pencarian dokumen meningkat tajam. Apa penyebab paling mungkin jika sistem penyimpanan belum berubah? A. Pertambahan volume dokumen melebihi kapasitas ruang arsip. B. Perubahan personel pengelola arsip tanpa pelatihan ulang. C. Penggunaan indeks ganda untuk kategori yang sama. D. Kegagalan sistem keamanan yang menyebabkan pembatasan akses. Atau E. Perubahan dalam struktur organisasi yang tidak tercermin dalam sistem klasifikasi arsip. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang E. Pembahasan, jika struktur organisasi berubah, tetapi sistem klasifikasi arsip tetap, maka keterhubungan logis antara dokumen dan pengguna menjadi kabur. Jadi jawabannya E ya. Perubahan dalam struktur organisasi yang tidak tercermin dalam sistem klasifikasi arsip. Selanjutnya, dalam merancang ruang arsip fisik untuk dokumen penting, petugas diminta mempertimbangkan perlindungan jangka panjang terhadap resiko lingkungan. Strategi paling tepat adalah A. Menggunakan lemari logam berat untuk menghindari kehilangan. B. Menyimpan arsip di ruang berpendingin dengan sistem kontrol kelembapan. C. Menempatkan dokumen dalam brankas tahan api di ruang bawah tanah. D. Menggandakan dokumen dan menyimpannya di lokasi berbeda. Atau E. Menyalin seluruh dokumen ke format digital dan menghentikan penyimpanan fisik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan, dokumen fisik membutuhkan perlindungan terhadap suhu dan kelembapan agar tidak rusak akibat jamur, pelapukan, atau suhu ekstrim. Jawaban B mencerminkan prinsip konservasi arsip. Jadi jawabannya B ya. Menyimpan arsip di ruang berpendingin dengan sistem kontrol kelembapan. Selanjutnya, seorang profesional IT yang bertanggung jawab terhadap troubleshooting jaringan di kantor pusat dan beberapa cabang membutuhkan perangkat yang mendukung mobilitas dan diagnostik cepat. Peralatan manakah yang paling krusial untuk menunjang efektivitas peran tersebut? A. Laptop dengan spesifikasi tinggi dan software pengembang lengkap. B. Toolkit peralatan manual seperti obeng, tang, dan kabel tester. C. Smartphone high-end dengan aplikasi remote monitoring. D. Laptop ringan dengan software network analyzer, port Ethernet, dan terminal emulator. Atau E. Server mini portable untuk uji coba sistem dalam berbagai lingkungan jaringan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Dalam troubleshooting jaringan, laptop ringan, dan software analisis jaringan seperti Wireshark, Nmap, ya, dan port Ethernet sangat penting. Kemampuan menjalankan terminal emulator seperti PTI juga kritikal. Sehingga jawabannya adalah yang D ya.
laptop ringan dengan software network analyzer, port Ethernet, dan terminal emulator. Selanjutnya, seorang humas ditugaskan menangani siaran pers darurat terkait isu reputasi perusahaan. Ia harus merespon cepat dan mendistribusikan informasi ke berbagai media. Peralatan mana yang paling strategis digunakan dalam situasi ini? A. Laptop dengan software pengelola kata dan akses email resmi perusahaan. B. Smartphone dengan koneksi cepat dan aplikasi pesan instan terhubung ke jurnalis. C. Tablet dengan template siaran pers yang telah disetujui manajemen. D. Dashboard manajemen media digital yang terintegrasi dengan semua kanal komunikasi. Atau E. Kamera profesional untuk mendokumentasikan peristiwa secara visual. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan dalam situasi krisis komunikasi, humas membutuhkan dashboard manajemen media seperti Hootsuite, ya, kemudian Mercator atau Sprout Social yang terintegrasi dengan multi-platform untuk memastikan respon cepat, konsisten, dan terkontrol. Ya. Jadi seorang humas itu butuh yang namanya dashboard manajemen media digital yang tentunya terintegrasi dengan semua kanal komunikasi. Selanjutnya, seorang humas ditugaskan mempersiapkan konferensi pers hybrid, ya, luring dan daring. Luring ini luar jaringan, daring ini maksudnya di dalam jaringan, ya. Peralatan apa yang paling penting untuk memastikan komunikasi berjalan lancar kepada media dan peserta? A. Kamera DSLR, mic nirkabel, dan backdrop visual perusahaan. B. Laptop pribadi, proyektor, dan modem Wi-Fi portable. C. Sistem konferensi video profesional, mic omnidireksional, dan platform streaming resmi. D. Aplikasi meeting daring gratis, kamera internal laptop, dan speaker eksternal. Atau E. Tim dokumentasi internal dan live posting via media sosial. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan untuk konferensi pers hybrid dibutuhkan sistem konferensi video profesional, ya, seperti Zoom webinar, Casio WebEx, ya. Kemudian mikrofon omnidireksional agar suara semua pembicara tertangkap jelas. Dan platform streaming resmi untuk menjangkau media, ya. Jadi humas saat mempersiapkan konferensi pers hybrid, ya, luring dan daring, itu yang diperlukan adalah yang ini, ya, yang C. Sistem konferensi video profesional, kemudian mic omnidireksional, dan platform streaming resmi. Selanjutnya, sebuah organisasi layanan mengalami penurunan skor kepuasan pelanggan meskipun waktu respon dan penyelesaian masalah tetap sesuai standar. Faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebab utama menurunnya kepuasan tersebut? A. Kurangnya pelatihan teknis staf dalam menyelesaikan masalah teknis kompleks. B. Tidak adanya mekanisme kompensasi atas keterlambatan layanan minor. C. Kurangnya empati dan komunikasi proaktif dari staf layanan kepada pelanggan. D. Menurunnya kualitas sistem back-end yang mempengaruhi performa teknis. Atau E. Keterbatasan akses pelanggan terhadap informasi status layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh output fungsional, tetapi juga pengalaman emosional, seperti empati dan perhatian yang diberikan selama interaksi. Jawaban C itu mencerminkan gap yang sering tidak terlihat dari sisi waktu layanan, tetapi sangat mempengaruhi persepsi pelanggan, ya. Jadi penyebabnya ini C, teman-teman, ya.
Jadi ada kurangnya empati dan komunikasi proaktif dari staf layanan kepada pelanggan, ya. Sehingganya itu mempengaruhi persepsi dari pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, perusahaan ingin meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan digitalnya. Dari alternatif berikut, tindakan mana yang paling strategis untuk mencapai peningkatan berkelanjutan? A. Menambah fitur baru yang diminta pelanggan dalam setiap versi pembaruan. B. Mengadakan survei tahunan kepuasan pelanggan secara masif. C. Mengimplementasikan sistem feedback real-time dan menganalisis secara berkala. D. Mengurangi waktu loading aplikasi digital seminimal mungkin. Atau E. Memberikan insentif bagi pelanggan yang memberikan ulasan positif. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C, ya. Pembahasan feedback real time yang dianalisis berkala memberikan insight langsung dari pengguna untuk tindakan cepat dan relevan. Ini kunci dalam perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, ya, layanan digital. Jadi jawabannya C, ya. Mengimplementasikan sistem feedback real time dan menganalisis secara berkala. Selanjutnya, hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan puas terhadap kualitas layanan. Namun, retensi pelanggan tetap rendah. Apa penjelasan paling logis atas temuan ini? A. Harga layanan terlalu tinggi dibanding kompetitor. B. Layanan dianggap memadai tetapi tidak cukup berbeda atau bernilai tambah. C. Promosi dan iklan tidak menjangkau pelanggan lama. D. Pelanggan tidak merasa diperhatikan setelah transaksi selesai. Atau E. Proses layanan memiliki terlalu banyak tahapan yang membingungkan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan pelanggan mungkin merasa puas secara transaksional, tetapi tidak melihat diferensiasi atau alasan untuk tetap loyal. Ini menunjukkan bahwa kepuasan saja tidak cukup tanpa perceived value atau emotional attachment, ya. Jadi jawabannya B. Penjelasannya, layanan dianggap memadai tapi tidak cukup berbeda atau bernilai tambah. Selanjutnya, sebuah organisasi layanan mengklaim memiliki skor kepuasan pelanggan tinggi berdasarkan internal review. Namun, di media sosial banyak komentar negatif yang viral. Apa yang paling mencerminkan kekeliruan organisasi dalam mengelola evaluasi kepuasan? A. Menggunakan metode pengukuran yang tidak ilmiah. B. Mengabaikan dimensi eksternal dalam pengukuran persepsi pelanggan. C. Tidak mempertimbangkan indikator keuangan dalam mengukur kepuasan. D. Menganggap review internal lebih valid daripada opini publik. Atau E. Tidak menyertakan responden kunci dari kalangan pelanggan lama. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan evaluasi kepuasan harus mempertimbangkan saluran eksternal, termasuk media sosial. Karena persepsi publik terbentuk dari berbagai sumber, bukan hanya survei internal saja. Jawaban B itu mencerminkan kegagalan dalam menangkap ekosistem persepsi pelanggan. Ya, jadi jawabannya B, ya. Mengabaikan dimensi eksternal dalam pengukuran persepsi pelanggan. Selanjutnya, dalam konteks instansi pemerintah, pengawasan terhadap layanan operasional seringkali dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya dan birokrasi yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan yang paling tepat dalam membangun sistem pengawasan yang adaptif adalah A. Menetapkan indikator kinerja utama atau IKU berdasarkan regulasi nasional dan arahan pimpinan. B. Mengembangkan sistem e-monitoring berbasis teknologi informasi untuk seluruh unit pelayanan. C. Mengintensifkan pelaporan manual oleh unit-unit kerja secara berkala sesuai SOP. D. Meningkatkan peran inspektorat dalam pengawasan berbasis resiko secara menyeluruh.
Atau E. Menerapkan kontrol administratif dengan audit internal tahunan sebagai acuan utama evaluasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan pengawasan di instansi pemerintah cenderung lambat karena birokrasi. Pendekatan berbasis teknologi informasi, e-monitoring, memungkinkan transparansi real-time, efisiensi, dan pengumpulan data kinerja secara sistemik. Opsi B benar karena paling adaptif dan mendukung integrasi antar unit. Jadi jawabannya B ya, mengembangkan sistem e-monitoring berbasis teknologi informasi untuk seluruh unit pelayanan. Selanjutnya, untuk mengawasi kualitas layanan publik, Kementerian Pan-RB menggunakan instrumen seperti survei kepuasan masyarakat atau SKM. Namun, dalam penerapannya, hasil SKM seringkali tidak mencerminkan kondisi real layanan karena A. SKM lebih fokus pada kuantitas layanan daripada kualitas. B. Pertanyaan SKM dirancang berdasarkan standar nasional bukan lokal. C. Pengisi survei cenderung memberi skor tinggi karena keterpaksaan atau tidak ingin menyinggung petugas. D. SKM hanya menyasar layanan front office dan mengabaikan layanan back office. E. SKM tidak mempertimbangkan dimensi waktu pelayanan secara akurat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan dalam banyak kasus, responden SKM memberikan penilaian baik karena tekanan sosial atau rasa sungkan terhadap petugas layanan. Ini menyebabkan bias dalam hasil survei. Oleh karena itu, jawaban C ya, itu benar dan paling mencerminkan masalah struktural SKM. Atau survei kepuasan masyarakat ya, SKM. Jadi jawabannya C ya. Pengisi survei itu cenderung memberikan skor tinggi karena dia terpaksa ya dan tidak ingin menyinggung daripada petugas. Sehingganya hasil surveinya bias ya. Selanjutnya, dalam konteks manajemen layanan publik, survei kepuasan layanan digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja instansi. Salah satu manfaat strategis utama dari survei ini bagi pengambil kebijakan adalah A. Menyediakan data kuantitatif untuk evaluasi internal atas kepatuhan prosedur pelayanan. B. Memberikan dasar untuk menyusun anggaran tahunan berbasis respon masyarakat. C. Menyediakan masukan objektif untuk perbaikan desain layanan berdasarkan kebutuhan pengguna. D. Memastikan bahwa seluruh pegawai mengikuti standar pelayanan minimal. Atau E. Menyediakan laporan rutin yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan manfaat strategis utama dari survei kepuasan layanan adalah kemampuannya menyajikan masukan langsung dari pengguna yang dapat digunakan untuk merancang ulang proses atau produk layanan agar lebih relevan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Menyediakan masukan objektif untuk perbaikan desain layanan berdasarkan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, salah satu alasan utama organisasi melakukan survei kepuasan secara berkala adalah untuk mengidentifikasi tren persepsi publik dari waktu ke waktu. Manfaat utama dari pemantauan tren ini adalah A. Memprediksi kemungkinan penurunan kualitas layanan sebelum terjadi krisis kepercayaan. B. Menentukan prioritas investasi teknologi dalam sistem layanan publik. C. Memberikan bukti hukum jika terjadi keluhan atau gugatan terhadap pelayanan. D. Menyesuaikan struktur organisasi dengan persepsi masyarakat terhadap unit layanan.
atau E. mengalihkan beban kerja ke unit-unit dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah? Jawabannya adalah Oke, sudah ya, kita jawab bersama-sama. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Dengan melakukan survei secara berkala, organisasi dapat melihat tren menurun atau meningkat dalam kepuasan dan mengantisipasi masalah sebelum eskalasi terjadi, termasuk potensi krisis kepercayaan. Ya, jadi jawabannya yang A. Memprediksi kemungkinan penurunan kualitas layanan sebelum terjadi krisis kepercayaan. Selanjutnya, dalam pengawasan mutu layanan, salah satu keunggulan survei kepuasan pelanggan dibandingkan dengan audit internal adalah A. Survei dapat mengungkapkan penyimpangan regulasi yang tidak terdeteksi oleh audit. B. Survei memberikan informasi berbasis persepsi pengguna, bukan hanya indikator administratif. C. Survei berfokus pada efektivitas proses, bukan hasil akhir layanan. D. Survei menilai motivasi pegawai berdasarkan umpan balik langsung. Atau E. Survei menjamin akurasi data operasional melalui triangulasi dengan laporan kinerja. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Audit internal mengandalkan standar dan dokumen, tetapi survei kepuasan menghadirkan dimensi persepsi pengguna yang sering tidak tampak dalam audit. Ini menjadikannya pelengkap penting dalam pengawasan layanan. Jadi jawabannya B ya. Survei memberikan informasi berbasis persepsi pengguna, bukan hanya indikator administratif saja. Selanjutnya, salah satu resiko dalam menafsirkan hasil survei kepuasan layanan adalah terlalu mengeneralisasi temuan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, instansi harus A. mengabaikan hasil survei jika bertentangan dengan data operasional, B. membandingkan skor kepuasan antar unit sebagai dasar pemberian insentif, C. melakukan survei ulang jika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, D. menyusun ulang indikator layanan agar seluruh hasil survei menunjukkan tren positif, E. menggabungkan data survei dengan observasi langsung dan data kuantitatif lainnya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan. Untuk menghindari bias persepsi, hasil survei harus dikombinasikan dengan data lain, seperti observasi lapangan dan laporan operasional. Ini yang disebut pendekatan triangulasi data. Ya, triangulasi data. Jadi jawabannya E. Menggabungkan data survei dengan observasi langsung dan data kuantitatif lainnya. Selanjutnya, dalam konteks reformasi birokrasi, survei kepuasan pelanggan sering dikaitkan dengan peningkatan akuntabilitas publik. Manfaat langsung dari survei dalam konteks ini adalah A. menyediakan dasar hukum untuk memperpanjang kontrak pegawai layanan publik, B. menjadi bahan kampanye publik bagi pimpinan instansi pemerintahan, C. memberikan tekanan sosial dan politik untuk meningkatkan kualitas layanan, D. menggantikan proses audit kinerja oleh lembaga eksternal, atau E. menentukan kebijakan penggajian berdasarkan tingkat kepuasan publik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Ketika hasil survei dipublikasikan, ada tekanan sosial dan politis yang muncul terhadap instansi yang berkinerja buruk.
terutama jika kepuasan masyarakat rendah. Ini memperkuat akuntabilitas publik. Jadi jawabannya C. Memberikan tekanan sosial dan politik untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, dalam pengelolaan operasional layanan, proses pelayanan perlu diukur untuk keperluan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Ukuran proses yang paling efektif untuk menilai kinerja layanan secara holistik adalah A. Rata-rata waktu pelayanan per transaksi, B. Jumlah permintaan layanan yang ditolak, C. Jumlah pegawai yang menangani proses per unit layanan, D. Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil akhir layanan, atau E. Persentase proses layanan yang selesai tepat waktu dan sesuai prosedur. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan ukuran ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap prosedur memberikan gambaran lengkap tentang efisiensi dan kualitas proses. Ini merupakan indikator proses yang holistik. Jadi jawabannya E ya. Persentase proses layanan yang selesai tepat waktu dan sesuai prosedur. Selanjutnya, pada proses pelayanan operasional terjadinya bottleneck atau kemacetan proses ya. Seringkali menyebabkan keterlambatan layanan. Pendekatan yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck adalah itu adalah A. Menambah jumlah staf secara proporsional di semua unit layanan, B. Menggunakan metode time and motion study untuk seluruh proses, C. Mengutamakan pelayanan pada penggunaan strategis dan VVIP, D. Melakukan audit internal setiap akhir tahun terhadap alur proses, atau E. Mengurangi jumlah layanan dengan menetapkan prioritas esensial. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan metode time and motion study memungkinkan analisis terperinci terhadap waktu dan aktivitas di setiap tahapan layanan, sehingga bottleneck dapat diidentifikasi secara objektif. Ya, jadi jawabannya B ya, menggunakan metode time and motion study untuk seluruh proses. Selanjutnya, dalam proses pelayanan operasional modern, penggunaan teknologi digital menjadi kunci efektivitas dan efisiensi. Namun, penerapan digitalisasi layanan operasional seringkali gagal memberikan dampak maksimal karena A. Kurangnya pelatihan pegawai dalam memahami perangkat lunak terbaru, B. Tidak semua proses layanan dapat didigitalisasi sepenuhnya karena faktor regulasi, C. Ketidaksesuaian antara sistem yang dibangun dan kebutuhan pengguna layanan, D. Kurangnya anggaran untuk mengembangkan sistem secara menyeluruh, atau E. Resistensi pengguna karena ketergantungan pada layanan tatap muka. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan kegagalan utama dalam digitalisasi layanan adalah kesenjangan antar fitur sistem dan kebutuhan aktual pengguna. Sistem dibangun tanpa pemahaman mendalam terhadap proses dan pengguna. Ya, jadi jawabannya C ya. Ada ketidaksesuaian antara sistem yang dibangun dengan kebutuhan pengguna layanan. Jadi nggak balance ya. Yang dibangun apa, kebutuhannya apa. Ya, gitu. Harusnya dibangun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ketika terjadi penurunan kepuasan terhadap suatu layanan inti, pimpinan organisasi harus cepat mengambil keputusan berbasis data. Sumber data yang paling relevan dan kredibel dalam mendukung pengambilan keputusan perbaikan layanan adalah A. Laporan keuangan tahunan yang menunjukkan biaya operasional layanan, B. Statistik jumlah pengguna layanan dalam 5 tahun terakhir,
C. Hasil survei kepuasan pengguna yang mencakup dimensi kualitas layanan. D. Evaluasi kinerja staf yang menangani layanan tersebut secara langsung. E. Jumlah permintaan layanan yang ditolak oleh sistem atau petugas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan survei kepuasan memberikan gambaran langsung dari pengalaman pengguna dan mengandung dimensi yang bersifat persepsi yang sangat penting dalam layanan. Jadi jawabannya C ya. Hasil survei kepuasan pengguna yang mencakup dimensi kualitas layanan. Selanjutnya, dalam kondisi keterbatasan anggaran, organisasi publik harus membuat keputusan layanan berbasis prioritas. Metode pengambilan keputusan yang paling tepat untuk menentukan layanan mana yang harus dipertahankan adalah A. Analisis biaya manfaat terhadap setiap jenis layanan yang tersedia. B. Survei kebutuhan masyarakat untuk mengetahui permintaan yang paling tinggi. C. Pendekatan benchmarking terhadap instansi serupa yang lebih efisien. D. Diskusi terbatas dengan pemangku kepentingan internal mengenai efektivitas biaya. Atau E. Evaluasi performa layanan berdasarkan jumlah keluhan pengguna. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis memberikan kerangka kuantitatif dan kualitatif untuk menilai nilai dari setiap layanan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Ini memungkinkan keputusan lebih objektif dan terukur. Jadi jawabannya A. Analisis biaya manfaat terhadap setiap jenis layanan yang tersedia. Selanjutnya, sebuah perusahaan logistik multinasional mengalami penurunan kepuasan pelanggan selama 3 kuartal berturut-turut. Analisis internal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan dalam sinkronisasi antara tim pengadaan, distribusi, dan layanan pelanggan. Dalam konteks hubungan antar penata layanan operasional, manakah dari pilihan berikut yang paling akurat menjelaskan penyebab akar dari masalah ini? A. Kurangnya sistem informasi terintegrasi yang mendukung aliran data real-time antar fungsi. B. Ketidakmampuan manajemen atas dalam menilai performa masing-masing departemen. C. Minimnya anggaran operasional yang dialokasikan untuk pelatihan SDM di tiap unit. D. Ketidaksesuaian jadwal kerja individu yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Atau E. Tingkat turnover staff di divisi layanan pelanggan dibanding divisi lain. Jawabannya adalah sudah ketemu jawabannya ya? Kita jawab bersama-sama. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan masalah yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan sinkronisasi lintas fungsi yang mengindikasikan perlunya koordinasi operasional berbasis informasi. Pilihan A itu menyentuh akar dari hubungan antar penata layanan. Tanpa sistem informasi yang memungkinkan visibilitas dan komunikasi real-time, setiap fungsi bekerja dalam silo. Jadi jawabannya yang A. Kurangnya sistem informasi terintegrasi yang mendukung aliran data real-time antar fungsi. Selanjutnya, dalam konteks manajemen operasional, koordinasi antar penata layanan seperti perencanaan produksi, pengadaan bahan, dan pengendalian kualitas sangat krusial. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah prinsip integrasi horizontal. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan keuntungan utama integrasi horizontal antar penata layanan operasional?
A. Memungkinkan diferensiasi produk melalui desentralisasi proses produksi. B. Mengurangi biaya overhead melalui alokasi sumber daya yang terfokus pada satu fungsi. C. Meningkatkan kecepatan respon pasar melalui pemusatan pengambilan keputusan. D. Memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi sehingga meningkatkan efektivitas eksekusi operasional. Atau E. Menjamin kontrol kualitas dengan cara membatasi variasi antar departemen. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan integrasi horizontal menekankan koordinasi antar fungsi pada tingkat yang setara dalam hierarki organisasi, seperti antara produksi, logistik, dan pengendalian mutu. Pilihan D dengan tepat menekankan kolaborasi lintas fungsi yang menjadi kunci keberhasilan integrasi horizontal. Jadi jawabannya D teman-teman ya. Memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi sehingga meningkatkan efektivitas eksekusi operasional. Selanjutnya, dalam proses koordinasi operasional antara Departemen Logistik dan Layanan Pelanggan sering terjadi konflik kepentingan, terutama saat menghadapi keterlambatan pengiriman. Manakah strategi berikut yang paling tepat untuk meningkatkan hubungan antar penata layanan operasional dalam situasi seperti ini? A. Menyusun KPI individu bersifat kompetitif untuk mendorong pencapaian target unit masing-masing. B. Menerapkan sistem peneliti finansial antar departemen bila terjadi kegagalan kolaborasi. C. Mengembangkan forum komunikasi rutin berbasis data performa lintas fungsi. D. Memberikan otonomi penuh kepada masing-masing departemen dalam menyusun SOP. E. Menyederhanakan hierarki organisasi agar pelaporan langsung ke manajemen pusat. Coba itulah. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan konflik antar penata layanan. Konflik antar penata layanan itu sering timbul akibat kurangnya komunikasi dan misalignment tujuan. Pilihan C adalah pendekatan kolaboratif yang berbasis data dan dialog lintas fungsi. Ini sangat efektif dalam mengatasi friksi operasional. Jadi jawabannya C. Mengembangkan forum komunikasi rutin berbasis data performa lintas fungsi. Selanjutnya, manajer operasional diminta untuk menyusun anggaran tahunan pengadaan alat penunjang kantor. Dalam menyusun daftar kebutuhan, dia harus mempertimbangkan antara kebutuhan fungsional dan nilai strategis alat tersebut terhadap produktivitas kerja. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, pendekatan mana yang paling tepat dan rasional dalam menentukan prioritas pengadaan? A. Mengutamakan alat yang memiliki biaya terendah dan paling mudah diperoleh. B. Memprioritaskan alat yang memiliki frekuensi penggunaan tertinggi di seluruh departemen. C. Memilih alat yang memiliki fitur paling lengkap meskipun jarang digunakan. D. Mengutamakan alat yang mendukung fungsi inti organisasi meskipun lebih mahal. Atau E. Menunda semua pengadaan alat dan fokus pada efisiensi dari penggunaan alat yang ada. Jawabannya adalah Oke, sudah ya. Kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan dalam manajemen pengadaan, fokus pada nilai strategis lebih penting daripada sekedar harga atau popularitas penggunaan. Jawaban D itu mengarah pada pengambilan keputusan berbasis kontribusi terhadap course bisnis yang tepat dalam konteks keterbatasan anggaran ya.
Jadi jawabannya D, teman-teman. Jadi kita mengutamakan alat yang mendukung fungsi inti organisasi meskipun agak lebih mahal. Jadi membeli alat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah melakukan audit ditemukan bahwa banyak alat penunjang kantor seperti proyektor, ya kan, kemudian mesin laminating yang jarang digunakan, tetapi tetap memakan biaya pemeliharaan dan ruang kantor. Manajer fasilitas kantor harus memutuskan strategi terbaik untuk mengelola alat penunjang tersebut ke depannya. Manakah kebijakan berikut yang paling efisien dari perspektif biaya dan fungsi? A. Menjual semua alat yang tidak aktif digunakan dan menggantinya dengan versi baru saat dibutuhkan. B. Memindahkan semua alat tersebut ke gudang pusat dan menghapusnya dari daftar aset aktif. C. Menyewakan alat-alat tersebut ke unit lain di luar perusahaan untuk memperoleh pendapatan pasif. D. Mengkonsolidasikan alat penunjang tersebut dalam satu area pusat yang bisa diakses bersama sesuai permintaan. E. Memberikan alat tersebut sebagai fasilitas tambahan untuk pegawai senior sebagai bentuk kompensasi. Jawabannya adalah sudah ya, kita jawab. Yang benar adalah yang D. Kita lihat pembahasan. Jawaban D menawarkan solusi konsolidatif dan efisien. Memungkinkan akses bersama tanpa mengorbankan aset. Pendekatan ini menekankan biaya pemeliharaan dan optimalisasi ruang, sekaligus menjaga fungsi alat tersebut saat dibutuhkan. Ya. Jadi jawaban paling tepat itu yang D. Jadi melakukan konsolidasi alat penunjang tersebut dalam satu area pusat. Nah, yang bisa diakses bersama sesuai dengan permintaan. Gitu. Nah, demikian teman-teman ya. Beberapa contoh soal untuk jabatan penata layanan operasional. Mudah-mudahan dengan kita seringnya latihan, seringnya kita mengerjakan soal-soal, itu menjadikan penambahan wawasan kepada kita, sehingganya nanti teman-teman saat ujian itu mudah untuk menjawab soal-soal yang diujikan. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses dan sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.